Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Randi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi kelas A angkatan 2019 dengan nomor induk mahasiswa 19310400022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kesadaran diri. Adapun latar belakang dari pembuatan video ini yaitu sebagai pemenuhan tugas saya dari dosen saya pada mata kuliah Psikologi Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Baiklah, tanpa basa-basi, marilah kita memasuki materi. Yang pertama yaitu pengertian kesadaran diri. Untuk memahami pengertian kesadaran diri, penulis mendefinisikannya sebagai berikut, yaitu diantaranya Kartono dan Gulo mendefinisikan kesadaran diri merupakan kondisi pembiasaan terhadap perasaan-perasaan dan emosi-emosi sendiri. Selain itu, Lubis menjelaskan bahwa kesadaran diri adalah perhatian yang berlangsung ketika seseorang mencoba memahami keadaan internal dirinya. Prosesnya berupa refleksi di mana seseorang secara sadar memikirkan hal-hal yang dia alami. Yang dialami berikut emosi-emosi mengenai pengalaman tersebut. Dengan kata lain, kesadaran diri merupakan keadaan ketika kita membuat diri sadar tentang emosi yang sedang kita alami dan pikiran-pikiran kita mengenal emosi tersebut. Warmerdam tahun 2012 menjelaskan bahwa kesadaran diri memiliki persepsi yang pasti tentang kepribadiannya, termasuk kelebihan, kekurangan, pemikiran, kepercayaan, motivasi, dan emosi. Orang yang memiliki kesadaran diri berarti sadar dengan perasaan dan emosi yang sedang dialami. Memiliki persepsi yang jelas berkenaan dengan kepribadiannya meliputi kekuatannya, kelemahannya, pemikirannya, kepercayaannya, motivasinya, dan emosinya. Kesadaran diri akan memungkinkan diri kita akan memahami diri lain atau orang lain, bagaimana orang lain mempersepsikan dirinya, sikapnya, sehingga dirinya dapat memberikan respon pada orang lain setiap saat. Selanjutnya, pentingnya kesadaran diri. Mengapa atlet harus memiliki kesadaran? Karena dengan kesadaran atlet akan mengakui kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya, sehingga atlet dapat mempertahankan dan meningkatkan kekuatannya secara maksimal, dan dapat memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Pertanyaan yang mendasar yaitu mengapa atlet harus mengembangkan kesadaran diri? Alasannya yaitu atlet akan membuat perubahan dalam pikirannya dan interpretasi yang dia ciptakan dalam pikiran dan mengubah pemikiran yang memungkinkan atlet untuk emosi. Kesadaran diri salah satu faktor kecerdasan emosi dan faktor penting dalam meraih kesuksesan. Kesadaran diri merupakan langkah pertama yang dalam menciptakan apa yang atlet inginkan, dalam menguasai fokus perhatian, emosi, reaksi, dan kepribadian dan tingkah laku yang akan menentukan arah dan tujuan hidup atlet. Kaitan dengan hal tersebut, pelatih harus meningkatkan kesadarannya untuk dijadikan sebagai dasar dalam kekuatan dan kelemahan atlet. Selain itu, dalam menetapkan tujuan juga sangat dibutuhkan, sehingga dapat memfasilitasi peningkatan performa atlet yang bersangkutan. Dalam menentukan tujuan juga memerlukan kesadaran diri, karena atlet itu perlu menentukan tujuan dan berjuang untuk meraihnya, mengevaluasinya, dan akhirnya menyesuaikan tujuan tersebut. Hubungan kesadaran diri dan keterampilan. Kesadaran atlet akan selalu terkait dengan beberapa aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, latihan keterampilan dasar. Kesadaran sangat dibutuhkan atlet untuk memfokuskan perhatiannya pada tugas-tugas yang harus dilakukan. Kesadaran tersebut harus dikembangkan dalam proses latihan. Pelatih menginginkan atletnya bersemangat dan fokus secara penuh dalam latihan karena hal ini akan membantu menentukan kualitas dari proses latihan tersebut. Selanjutnya, banyak pelatih yang menyadari sepenuhnya bahwa latihan mental
penting untuk meningkatkan performa atlet, tetapi tantangannya adalah bagaimana menentukan waktu yang tepat untuk latihan tersebut. Berdasarkan alasan tersebut, latihan kesadaran harus mendorong atletnya melakukan peregangan, berkonsentrasi sebelum latihan. Bentuk latihan ini harus dilakukan oleh atlet setiap latihan, agar atlet sadar pada tubuhnya sendiri bahwa tubuhnya perlu diregang sebelum melakukan tugas-tugas penting dalam latihan, serta atlet akan fokus pada tugas-tugas yang akan dilakukannya. Yang kedua, the all or none syndrome. The or none syndrome atau gejala semua, tidak, atau sama sekali. Menurut Carton dan Gulo menjelaskan, yang pertama, prinsip bahwa bergeraknya satu neuron itu berlangsung baik dengan kekuatan sebelumnya, atau tidak sama sekali terhadap suatu perangsang di atas ambang kesadaran tanpa menghiraukan intensitas dan perangsangannya. Yang kedua, prinsip yang menyatakan bahwa suatu impuls neural akan bangkit dengan kekuatan penuh atau tidak bangkit sama sekali. Yang ketiga, menunjukkan penampilan terbaik. Untuk mencapai kemampuan maksimal dalam olahraga, atlet harus berlatih menampilkan performa terbaiknya. Misalnya, atlet harus belajar mengendalikan keseimbangan antara keadaan berjaya atau berada dalam keperkasaannya dan keanggungannya atau dalam keadaan turun performanya. Olahraga memiliki komponen-komponen yang harus seimbang untuk penampilan ideal. Oleh sebab itu, kesadaran untuk memonitor performa apakah berada dalam performa puncak atau di bawah merupakan usaha yang harus dilakukan. Pelatih dan ahli psikologi harus mengajak atletnya bertukar pikiran mengenai penampilan terbaiknya, sehingga atlet bisa memahami dan mengidentifikasi penampilan terbaik yang dimilikinya. Selanjutnya, yang keempat, yaitu kesadaran mengolah emosi. Supaya atlet mampu menampilkan gerak dengan konsisten, atlet harus sadar pada penampilan terbaiknya. Atlet harus belajar mengendalikan kegembiraan agar energi benar-benar disalurkan hanya untuk penampilannya. Untuk mengelola kapan arousal atau keterbukaan berada terlalu rendah atau kapan arousal harus meningkat. Untuk meningkatkan kendali diri pada atlet-atlet harus mempelajari pengaruh stres terhadap penampilannya. Langkah yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu setiap atlet harus sadar pada keterbuan yang dimilikinya apakah sudah sesuai dengan kebutuhan. Atlet harus mengenali situasi stres yang cenderung berpengaruh negatif pada performanya. Pengetahuan mengenai hal tersebut bisa dijadikan sebagai strategi untuk mengatasi stres. Atlet harus memahami stres serta mengetahui cara mengatasinya, karena manifestasi pada stres pada setiap atlet berbeda-beda. Ada atlet yang mengalami stres otot bahu dan lehernya kaku, bicaranya gagu, gelisah, pernapasannya berubah. Selanjutnya yaitu teknik meningkatkan kesadaran. Yang pertama yaitu memberikan jurnal atau lembar umpan balik. Jurnal olahraga merupakan sebuah metode yang terstruktur yang bisa merefleksikan performa dalam olahraga. Jurnal berisikan informasi mengenai pengetahuan yang dialami atlet untuk dipergunakan dalam meningkatkan performa atlet tersebut. Di dalam jurnal ditanyakan mengenai stressors atau sesuatu yang menghasilkan tekanan pada fisik maupun mental atlet. Manifestasi dari stres, perasaan yang berhubungan dengan performa, konsentrasi, dan pelaksanaan keterampilan. Yang kedua, setelah atlet atau tim bertanding, atlet atau tim tersebut diskusi dengan pelatih mengenai apa yang telah dipelajari oleh setiap anggota tim. Pelatih bisa menetapkan tujuan baru atau memodifikasi tujuan yang sudah ditetapkan, memberikan umpan balik terhadap performa yang ditampilkan. Umpan balik tersebut dijadikan sebagai informasi untuk meningkatkan penampilan atlet. Teknik ini membantu atlet belajar dari pengalaman masa lalu yang pernah dilakukannya. Selanjutnya, menutup pengalaman tersebut dan mulailah untuk fokus pada penampilan yang harus dilakukan berikutnya.
Pelatih dan ahli psikologi olahraga harus mengetahui keadaan psikologis atlet sebelum tampil dalam pertandingan. Sehingga setelah selesai bertanding, pelatih dan ahli psikologi olahraga bisa membandingkan skor yang diperoleh sebelum dan setelah penampilan. Pelatih harus tahu bagaimana keadaan psikologis yang terjadi ketika atlet menampilkan performa terbaiknya. Selanjutnya, latihan imagery. Latihan imagery bisa digunakan untuk meningkatkan kesadaran atlet untuk menampilkan penampilan idealnya. Teknik ini sangat efektif dilakukan pada musim libur latihan. Teknik imagery digunakan untuk mengingat kembali performa terbaik yang pernah atlet capai. Atlet berusaha untuk mengidentifikasi perasaannya, tingkat arausalnya, pemikirannya, ketegangan ototnya, konsentrasinya yang pernah dialaminya. Latihan imagery merupakan alat yang efektif sekaligus menghasilkan kesadaran ketika mengisi lembar umpan balik setelah atlet menampilkan performanya. Atlet yang tidak yakin terhadap apa yang terjadi pada dirinya bisa memutar ulang performanya untuk menentukan apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan hadiri pada momen tertentu. Ya, itulah tadi video yang materi yang dapat saya sampaikan tentang kesadaran diri. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.